Undang-undang Pilkada oleh Balik DPR RI dinilai melawan konstitusi. Presiden Joko Widodo saudara merespon putusan MK soal pencalonan dan syarat usia kandidat di Pilkada. Jokowi mengaku menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Adrian. Saya dari perwakilan kelompok 2 dengan mata kuliah Pancasila, Prodi Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi kami, yaitu mensosialisasikan Pancasila dalam arus kehidupan bangsa Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, Pancasila adalah pedoman hidup bagi semua masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali ya pastinya. Jadi Pancasila itu ada pada tanggal 1 Juni 1945 yang diluncurkan oleh Bapak Insinyur Soekarno, lalu diresmikan pada tanggal 18 Juni 1945. Selamat siang, saya Iva Aulia dari kelompok 2 akan menjelaskan topik tentang revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2024 yang memuat tentang 2 poin utama yang menjadi kontroversi. Pertama, itu membahas tentang batas usia minimal calon kepala daerah. Untuk gubernur berusia 30 tahun, sedangkan untuk wali kota atau bupati berusia 25 tahun dihitung sejak usia pelantikan. Beberapa pihak berpendapat bahwa itu adalah hak pribadi Kaisang, tetapi muncul kritik karena potensi terjadinya dinasti politik. Kaisang Pangarep kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan maju dalam bidang politik. RD mendapat kritik bersama Joko Widodo mengutarakan nepotisme karena putranya. Poin kedua membahas tentang batas ambang pencalonan, di mana 20% untuk DPRD atau 25% untuk partai besar. Sementara partai kecil itu mengikuti aturan Mahkamah Agung atau MK. Di tengah gejolak politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia, Pancasila masih saja menjadi dasar pilar di kehidupan bangsa Indonesia. Mari kita membahas tentang judul pagi kita hari ini, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan topik yang kita gandrungi, yaitu merevisi Undang-Undang Pilkada 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyayu Adelila Vanessa Azahra, perwakilan dari kelompok 2. Hari ini akan mewawancarai narasumber kami nih, yaitu Halo semua, perkenalkan nama saya Kania Tia Rahman dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke, di sini Kania, kami hari ini akan mewawancarai kamu tentang revisi Undang-Undang Pilkada nih. Sebelum itu kamu udah tahu belum apa itu revisi Undang-Undang Pilkada dan konfliknya kemarin? Udah ya, karena cukup viral juga kan masalahnya beritanya itu. Oke, jadi kamu udah tahu nih ya. Nah, pendapat kamu tentang masalah ini tuh apa sih? Pendapat saya tentunya masalah ini tuh bakal menimbulkan dua pihak ya, yaitu pihak yang pro terhadap masalah dan kontra juga terhadap masalah. Menurut saya kalau misalkan yang pro, mungkin mereka itu memiliki alasan agar anak-anak muda itu terpacu untuk masuk ke pemerintahan. Contohnya itu kan ibaratnya Kaisang itu kan seorang anak muda nih, jadi dia diharapkan mewakilkan anak-anak muda yang lainnya untuk bisa masuk ke pemerintahan. Tapi ada juga yang kontra. Menurut pendapat saya itu mungkin alasan orang yang kontra itu karena kan RUU Pilkada ini kan tidak sesuai dengan sistem demokrasi kita. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju juga dengan hal itu. Oke, menarik nih pendapatnya. Dari kamu sendiri nih, kamu masuk di tim pro atau tim kontra? Aku tim kontra, karena kan kita tuh pengennya demokrasi ini terjaga ya. Demokrasi kita saat ini apalagi sudah banyak sekali perkembangan zaman, ini kan globalisasi, seluruh informasi itu masuk.
diharapkan itu terjaga. Dan dengan adanya RUU ini dikhawatirkan juga tuh bakal menimbulkan masalah-masalah baru. Contohnya itu tadi kan politik dinasti, ketidakadilan dalam orang-orang dalam apa sih namanya, dalam keadilan dalam persaingan politik seperti itu. Oke, tadi kamu udah mention nih tentang berita ini kalau ini nih viral banget tuh karena sampai banyak demo tuh, mahasiswa banyak turun ke jalan tuh. Jadi sebagai masyarakat nih, kita sebagai masyarakat apa sih menurut kamu dampak yang paling kerasa di kita gitu sampai banyak orang-orang tuh yang turun terjun ke jalan dan nggak setuju sama kebijakan ini? Dampaknya sendiri seperti yang kita tahu ya, politik dinasti. Orang-orang tuh pada tidak setuju tuh gara-gara ada politik dinasti itu. Yang kedua itu menurut saya ketidakadilan juga dalam partisipasi politik ya, karena kan kalau berpartisipasi politik itu tentunya itu kan boleh dari segala sisi masyarakat, tidak melihat status sosialnya. Terus yang dampaknya ke masyarakat tuh jadi agak mempertanyakan juga apakah pemerintahan ini termasuk pemerintahan yang adil atau transparan. Oke, betul tuh pendapat kamu. Nah, selanjutnya pertanyaannya tuh, kamu tadi udah ngomongin tentang politik dinasti tuh, atau bahasa istilah kita sebutnya tuh nepotisme lah. Berarti secara nggak langsung ada tindakan nepotisme dong di dalam pemerintahan sehingga turunlah revisi undang-undang pilkada ini kan. Nah, menurut kamu apa sih yang mendasari adanya perilaku nepotisme itu di dalam lingkup pemerintahan gitu loh? Kenapa bisa sampai ada nepotisme? Kalau menurut saya itu sudah termasuk tradisi ya, tradisi juga. Kenapa saya bisa sebut begitu? Karena seperti yang kita tahu di negara-negara berkembang termasuk Indonesia tuh hal itu tuh sudah jadi yang biasa. Misalkan nih ada seseorang yang terjun ke dunia politik. Tidak lama pasti dia akan mengajak keluarga atau kerabatnya itu untuk terjun langsung juga ke dunia politik. Menurut saya memang itu ada benarnya juga, tapi termasuk juga penyelewengan dong. Kan ibaratnya dengan demokrasi itu tidak seperti itu sistemnya kalau menurut saya. Terus juga itu faktor lain itu sepertinya kepentingan keluarga ya. Karena seperti yang kita ketahui, seseorang memasukkan kerabat ke dalam pemerintahan itu tujuannya itu ialah agar aman, dalam tanda kutip itu aman. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu masih aman gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir nih. Kamu udah tadi nyebutin tentang demokrasi. Itu benar. Kita kan negara Indonesia berlandaskan dengan Pancasila. Otomatis ada demokrasi dong di salah satu silanya kan. Nah, menurut kamu nih, tindakan nepotisme dan adanya konflik revisi undang-undang pilkada ini apakah udah sesuai dengan pengimplementasian Pancasila di kehidupan kita? Tidak ya, karena dengan adanya masalah RUU pilkada ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam keadilan sosial, dalam demokrasi ya terutama. Karena kan kalau di dalam demokrasi setiap orang itu mempunyai hak untuk ikut serta. Nah, dengan adanya permasalahan ini tentunya hak-hak orang yang ingin ikut serta dalam pemerintahan itu jadi terbatas. Jadi tidak ibaratnya menghalangi jalan mereka lah untuk ikut ke pemerintahan. Oke, baik. Pendapatnya bagus banget nih. Jadi terima kasih nih teman-teman dan juga Kania udah menyimak adanya wawancara kami dari kelompok 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Farisi dari jurusan Fakultas dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Ilmu Kelautan. Satu, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan tentang berkaitan dengan Jokowi dan keluarga serta undang-undang dan Joko Anwar. Oke, mari kita cari suspek pertanyaan. Halo, boleh numpang nanya nggak? Oh, boleh. Boleh perkenalan dulu nggak? Perkenalkan, nama saya Satria Dharma dari Fakultas Hukum Angkatan 2024. Oh ya, nih Satria, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Kamu bisa jawabnya kan? Insya Allah. Pertanyaan pertama, pendapat Anda tentang masalah Joko dan keluarga? Pendapat saya tentang Jokowi dan keluarga ini, sebenarnya saya
sangat biasa saja ya terhadap itu. Karena itu juga termasuk dalam kepentingan politik. Karena politik sendiri itu kan adalah suatu teknik untuk mengejar kekuasaan. Jadi memang hal itu adalah hal yang sangat wajar bagi Jokowi dan keluarga untuk melakukan hal itu secara naluri. Tetapi tentu saja saya secara undang-undang itu sangat menolak akan hal itu. Karena sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan terhadap pengalihan konstitusi ini. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, apa alasannya Anda menolak pembaruan UUD ini? Yang seperti saya sebutkan tadi, karena RUU Pilkada ini itu tidak memenuhi asas-asas untuk terciptanya undang-undang, yang dimana terhadap satu asas yaitu asas keterbukaan. Nah, jadi tiba-tiba RUU Pilkada ini kan tiba-tiba muncul. Nah, makanya hal ini saya menolak akan hal itu, dan memang RUU Pilkada ini seperti hanya menguntungkan satu pihak saja, tidak menguntungkan yang lain juga, tetapi hanya untuk satu orang saja. Oke. Pertanyaan ketiga nih, menurut Anda seberapa besar dampak dari perubahan UUU tersebut bagi kita masyarakat? Sebenarnya dampaknya ini sangat besar ya, karena memang RUU Pilkada ini kan itu yang untuk menentukan pemimpin kita yang akan datang. Nah, jadi dengan RUU Pilkada ini kan dengan pengurangan batas usia ini menjadi hal yang meragukan gitu loh. Karena orang yang muda itu ternilai belum cukup untuk pengalaman, apalagi untuk memerintahkan negara Republik Indonesia kita ini. Oke. Nah, sini ada pertanyaan keempat nih. Apa yang mendasari perilaku nepotisme? Apalagi kita seringkali menemukan perilaku nepotisme di kehidupan, bukan hanya di kasus ini saja. Secara sosiologis, dasar nepotisme ini adalah suatu naluri dasar manusia, yang dimana manusia cenderung akan mewariskan kekuasaannya terhadap orang-orang terdekatnya saja. Jadi, dan juga secara filosofis, secara dasar pikiran manusia, ini kan memang manusia itu masih ingin terus memerintah lebih lanjut lagi. Nah, dengan adanya nepotisme ini, mereka masih dengan punya akses akan kekuasaan itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Menurutmu tindakan tersebut apakah sesuai sama dengan implementasi Pancasila? Sesuai atau tidak sih? Enggak ya. Karena secara Pancasila sendiri adalah itu kan di Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Nah, jadi dalam RUU Pilkada ini kan di asas-asasnya ini kan ada yang tidak terpenuhi. Jadi atas keadilannya ini itu tidak ada dalam hal ini. Oke, terima kasih kepada Kak Satria ya. Terima kasih telah menjawab soal-soal kami. Oke, sekian dari saya Muhammad Dewas Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari adanya revisi Undang-Undang Pilkada yaitu diubahnya syarat usia minimal calon kepala daerah dari 30 tahun untuk gubernur dan 25 tahun untuk bupati atau wali kota, dan mempertahankan ambang batas pencalonan 20% kursi DPRD atau 20% kursi sah. Namun revisi ini mendapatkan kritik karena dinilai mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan memperluas demokrasi, seperti pengurangan ambang batas pencalonan bagi partai kecil. Hal ini tidak sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, di mana itu melanggar sila Pancasila, yaitu keadilan sosial atau sila kelima. Revisi cenderung menguntungkan partai besar, tidak mencerminkan pemerataan hak politik. Yang kedua, kerakyatan sila keempat, membatasi partisipasi rakyat dalam proses pencalonan kepala daerah sehingga melemahkan demokrasi. Yang ketiga itu persatuan atau sila ketiga, berisiko memicu kesenjangan politik dan kurang mendukung harmoni sosial. Baik, kesimpulannya, revisi ini belum sepenuhnya sesuai dengan implementasi nilai-nilai dalam Pancasila, terutama dalam aspek keadilan dan demokrasi. Terima kasih.